Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kudus dan ridhanya kita dapat berkumpul kembali di acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif diseminasi yang akan untuk pematerinya Ibu April SM. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Allah dan ibadah wajah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Serkas Ibu yang Allah muliakan, yang saya hormati Ibu April SM yang Allah muliakan selaku pemateri diseminasi, dan tak lupa kepada seluruh Dewan Guru Serkas Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Baik, izinkan saya selaku masyarakat seremoni akan memimpin jalannya acara ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jebri Asyidiki, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya acara inti yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah, dan selanjutnya tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baik, untuk membuka acara kali ini kita bacakan suatu Fatihah di dalam hati masing-masing diberikan Al-Quran Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah dengan dibukanya dan dibacakannya suatu Fatihah mudah dapat memberkahi acara yang Allah dan dirasakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Jebri Asyidiki yang akan dipimpin kepada yang terhormat Ibu Sri Hartini SPD. Segalanya saya persilakan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Dari Bandung
pendidikan Islam menjadi cahaya terang dalam kegelapan, mendidik insan untuk terus maju dan berkembang ke masa depan lebih baik dan cerah. Kita bersama untuk kejayaan bangsa, mencetak insan nurani berakhlak mulia, berjuang dalam jalan pasti agama, milik tujuan yang paling berharap. Asyik dunia Islam pendidikan Islam mencetak generasi pemimpin, kisahnya jujur serta amanah untuk menjadi insan berakhlak karimah. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang disampaikan kepada yang terhormat Bapak Iman Kurnia selaku Kepala Sekretaris Sedikit segalanya saya berterima. Diseminasi CDP Angkatan 11. Sama-sama marilah kita bacakan pujian syukur selalu kepada salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini bisa memberi dampak positif untuk meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Pasti nanti banyak yang bisa kita terapkan, karena kegiatan guru penggerak ini yang paling utamanya itu bisa merubah paradigma dari belajar di sekolah, dan setiap guru penggerak itu harus bisa menggerakkan khususnya sekitar akademika yang ada di Statika. Jadi insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Silakan ditelaah, dipahami dengan serius, yang nantinya bisa diterapkan, bisa kita melaksanakan analisis diagnosis berdasarkan kondisi real sekolah kita, baik dari aspek lingkungannya, psikososialnya dan sebagainya, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh materi pelatihan ini bisa bermanfaat dan memberikan dampak yang sangat positif bagi sekolah kita. Dan insya Allah ke depan akan muncul guru-guru penggerak yang lain yang bisa berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan bisa menjadi salah satu acuan kita untuk memberikan energi positif untuk perubahan-perubahan yang terjadi
khususnya penerapan budaya positif di SMKG di sini. Selamat melaksanakan diseminasi, mudah-mudahan diberi pelajaran sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara diseminasi asli kata budaya positif di sekolah yang akan disampaikan atau pemateri dan selaku guru penggerak kepada yang terhormat Ibu Abadiani Yasmin, segalanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dengan semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya. Alhamdulillah sudah amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk Dewan Guru yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan saya di sini selaku pemateri diseminasi modul 1.4 untuk pembuatan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK ACIG. Silakan Bapak Ibu bisa melihat yang berada di depan ini. Saya sudah membuat berupa materi yang akan saya diseminasikan, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, yaitu menyangkut dimensi P5. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering melaksanakan P5 di kelasnya. Sudah sering Bapak Ibu? Keenam dimensi ini nanti dikolaborasikan menjadi satu laporan. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua berkebinekaan global. Ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar kritis. Dan keenam kreatif. Selanjutnya, untuk budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan penuh bertanggung jawab. Tujuan dari budaya positif di sekolah yang pertama adalah menumbuhkan karakter anak. Kita sebagai rekan sejawat atau guru di SMK ACIG ini perlu menumbuhkan karakter anak kita dari kelas 10, 11 maupun kelas 12, di mana karakter anak ini harus ada tahap-tahapannya dari awal sampai dengan anak tersebut mempunyai karakter yang baik dan bagus, sehingga nanti bisa berkesinambungan dengan warga masyarakat di luar. Yang kedua itu menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kualitas ini maksudnya kualitas yang memang bisa mendorong dari visi-misi sekolah kita, membudayakan positif di sekolah kita. Selanjutnya, di sini merupakan tujuan budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan. Yang pertama,
melaksanakan tata tertib sekolah. Siswa harus melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah kita, entah itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolahnya. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Mungkin yang ini bisa dipadukan kolaborasi dengan kesiswaan. Terus yang ketiga, nilai kejujurannya ditanamkan oleh setiap guru maupun wali kelas. Yang keempat, nilai religius. Religius ini bukan berarti hanya melaksanakan kebiasaan sholat duha atau kebiasaan yang ada di hari Jumat. Ini religius bisa diartikan religius dengan karakter anaknya, supaya anak tidak berbicara kasar. Yang kelima, kepedulian. Nah, untuk kepedulian ini siswa diajarkan untuk lebih peduli sosial, apalagi di lingkungan sekolah kita, dengan teman ataupun lingkungan sosial di masyarakat. Yang keenam, ada sifat toleransi. Dan yang ketujuh, ada sikap nasionalis, yang mungkin memang setiap hari Senin kita selalu melaksanakan upacara bendera, di mana siswa ada rasa nasionalismenya. Selanjutnya yaitu di sini saya sudah menyimpulkan untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pastinya, yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mereka. Merdeka ya, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Bapak Ibu bisa lihat di depan, ini merupakan ilustrasi dari miskonsepsi tentang teori konflik. Nah, kemarin saya sudah mulai mempelajari di guru penggerak bagaimana sih seorang guru bisa mengontrol siswanya. Nah, ini sebagai contoh miskonsepsi tentang teori kontrolnya. Ilusi guru mengontrol muridnya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun memang tampaknya kita sedang mengontrol perilaku muridnya. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan diri mereka ini dikontrol oleh seorang guru. Terus ada ilusi bahwa semua penguatan profil efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dari bapak ibu merupakan bentuk-bentuk dari kontrol segala usaha untuk mempengaruhi suatu perilaku tertentu, suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Mungkin bapak ibu di sini masih ada kontrolnya dengan bentuk-bentuk penguatan positif untuk mempengaruhi bujukan, rayuan. Nah, kesini ke ibu. Nanti kalau misalkan kamu bisa mengerjakan, nanti ibu dikasih penghargaan. Nah, contohnya seperti itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan sebuah karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol muridnya menuju pada identitas yang gagal. Di sini masih adakah bapak ibu yang menggunakan kritik? Hei kamu jangan sampai seperti itu, karena itu tidak boleh. Nah, ada sebuah kritik dari seorang guru sehingga siswa kita, murid kita itu ada rasa bersalahnya. Aduh, kok saya salah ya?
bahwa orang dewasa memilih hak untuk mereka. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawabnya untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, maksud dari pengukuran kinerja ini, ini nih, orang dewasa sudah menilai siswanya, atau misalkan guru menilai siswanya, ini anak sudah mampu untuk bisa berorganisasi di OSIS. Dengan ilusi memilih hak siswanya, padahal siswa mempunyai hak tersendiri, tidak bisa dipaksakan. Bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, sekarang kita akan membahas nih, bagaimana sih kita mengubah paradigma yang memang berstimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang tadi sudah saya katakan ada beberapa teori yang bisa diimplementasikan ke siswa kita. Di sini menurut statement ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman yang telah dilakukan sebelumnya, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitasnya. Di sini saya sudah mencantumkan untuk mengubah paradigma yang memang pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon yang pertamanya bisa dilihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya misalkan di sini ada Bu Resti dengan Bu Delia, harus sama nih pandangannya antara kedua ini. Padahal di teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Otomatis di sini guru-guru juga harus bisa berkolaborasi, mengungkapkan pendapatnya masing-masing dan saling menghargai pendapatnya. Tidak hanya harus memaksa saja. A tetap A, B tetap B, tapi kita bisa berkolaborasi. Yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita hanya menilai perilaku buruknya saja, tapi kebaikannya kita lupakan. Tapi dengan teori kontrol atau pilihannya itu semua perilaku memiliki tujuannya. Kita nggak tahu nih, teori kontrol, contohnya seorang guru kepada siswa, dilihat kesalahannya saja. Kamu terlambat, kamu bolos terus, tapi tidak ada dengan kata kita mengajak ngobrol siswanya. Ini kenapa nih siswa kita bisa terlambat? Ini kenapa siswa kita bisa bolos secara terus-menerus? Mungkin dengan menggunakan pendekatan secara lebih intens lagi kepada siswa kita. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bapak Ibu atau misalkan siswa nih, saya bisa dikontrol oleh orang lain. Mau apa enggak? Enggak ya, enggak mau ya, karena kita juga punya prinsip, punya pendapat sendiri. Teori kontrol pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, diri kalian, diri Bapak Ibu, diri siswanya yang bisa mengontrol diri sendirinya.
bujuk rayu, misalkan kalian mau bujuk, nah sini ya, kamu sekolah lagi ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini ada sedikit keraguan bujukan dari bapak ibu kepada siswanya. Tapi bujukan ini secara instan pasti otomatis gagal karena hanya sekedar bujukannya saja. Tapi kita bisa merubah ke teori kausalnya dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau kamu masih sekolah, nanti kamu ke depannya harus seperti apa? Nah, kamu kalau misalkan tidak terlambat, nanti kamu bisa menjadi orang yang disiplin, misalkan seperti itu. Terus, model yang terakhir ini model berpikir menang atau kalah. Otomatis di sini tidak hanya guru ataupun siswa atau murid kita ini pasti berpikir kita menang, kita kalah, kita gimana nih, kita akan menang atau kita akan kalah. Tapi dengan berubah pemikiran dari menang dan kalah ini, pemikiran teori contohnya ini pilihannya kita menang. Berpikir satu, tidak ada dua pilihan, hanya satu, menang, menang, dan menang. Itulah cara mengubah paradigma stimulus ke pendekatan kontrol. Nah sekarang Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin ini, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Disiplin itu seperti apa? Misalkan seperti apa? Pak Faris? Misalkan disiplin itu seperti apa? Di benak Bapak Faris itu disiplin itu apa? Ya, kata disiplin. Disiplin itu satu sikap yang menanamkan tepat waktu dan menghargai waktu. Tepat waktu dan menghargai waktu. Mungkin dari yang lain, coba Bu Ayu. Kata disiplin itu apa? Sama lebih yang menghargai waktu, lebih menghargai pada waktu. Nah, disiplin positif, kebanyakan orang pasti menghubungkan dengan tata tertib, benar gak? Pemirsa, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman. Padahal itu sangat jauh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita lebih cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar apa enggak Bapak Ibu? Benar ya? Kata disiplin memang identik dengan ketidaknyamanan. Dapat dilihat dan diapresiasi, ini ada kata dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh-sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi bukan orang lain yang mendisiplinkan kita, tapi kita yang harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Otomatis dengan menerapkan disiplin positif, murid belajar memahami dampak dari tindakan mereka dan mengembangkan tanggung jawab pribadinya. Selain itu, pendekatan ini mendorong komunikasi terbuka antara murid dan guru yang memperkuat hubungan saling percaya dan kerjasama. Murid juga lebih cenderung mengembangkan keterampilan sosialnya yang baik seperti empati misalkan dan kerjasamanya. Dan pada akhirnya disiplin positif membantu murid untuk membangun rasa percaya diri mereka dan motivasi intrinsik dari mereka itu untuk belajar dan berkembang, bukan akibat dari paksaan dari Bapak Ibu ataupun ujian, apalagi sebagai hukuman. Dilanjut dengan motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu di sini bisa lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini merupakan ada dua bagian. Nilai intrinsik. Coba Bapak Ibu bisa perhatikan dengan seksama. Ada dua yang memang jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan. Motivasi pada diri anak masih berasal pada motivasi eksternalnya, masih berada di luar. Tapi ada satu di sini contoh untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga guru harus terus berupaya memunculkan atau memotivasi internal dalam diri mereka dan sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Mungkin Bapak Ibu di sini di kelasnya masih ada tentang hukuman yang kasih ke mereka atau misalkan penghargaan nih anak nanti kalau bisa menjawab Ibu kasih nilai 100, masih ada kan Bapak Ibu? Masih ada? Nah ini sebenarnya kurang untuk bisa mengeksplor diri siswanya, karena berbagai hukuman atau penghargaan ini justru akan sulit dan gagal di siswanya karena mengharapkan sesuatu, karena takut akan sesuatu, sehingga Bapak Ibu nanti bisa memunculkan diri siswa ini di bidang intrinsiknya. Adapun di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Mau guru, mau murid, nanti ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, di sini saya akan memaparkan 5 dasar kebutuhan manusia. Manusia di sini sebagai siswa, murid kita. Yang pertama ini bertahan hidup. Kenapa di sini memang bertahan hidupnya ada di tengah? Karena memang seorang siswa ini perlu adanya bertahan hidup di kelas maupun sekolah kita. Kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan mereka, rumah atau tempat tinggal mereka, dan makanan mereka. Contohnya penyediaan kantin. Terus ada kesehatan UKS di sekolah kita.
Dan di sini otomatis rumah, karena sekolah ini merupakan rumah kedua dari siswa murid kita di sini. Yang kedua ini adalah kebutuhan. Yang berikutnya kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk merasa disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Mungkin Bapak Ibu di sini masih ada siswanya, muridnya yang memang perlu kasih sayangnya, karena kita tidak tahu nih profil dari siswa kita semuanya. Misalkannya saja di dalam satu kelas ini masih ada siswa mungkin banyak yang broken home, yang memang di rumahnya ini perlu kasih sayang, sehingga memunculkan anak ini nanti di poin ketiga dan keempat, memunculkan diri supaya dianggap sama Bapak Ibu. Kebutuhan yang ketiga ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, karena memang di kebutuhan kedua ini merasa kurang disayangi dan diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Si siswa ini bisa saya bisa seperti orang lain, seperti teman saya bisa. Kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Sehingga masih banyak siswa kita atau murid kita di sini bisa dilihat oleh Bapak Ibu, memang ada siswa yang memang merasa kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga memunculkan masalah yang timbul di sekolah. Misalkan dengan selalu bolos keluar atau kabur keluar. Itu kenapa? Mungkin Bapak Ibu merasa ini anak memang dasarnya seperti itu, apa memang anak ini perlu ada rasanya disayangi dan diterima. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menggali lebih dalam lagi. Jangan langsung main, kamu kenapa keluar, kamu kenapa bisa tidak masuk secara terus-menerus, tapi harus ada pendekatan secara internal. Terus yang keempat ini kebutuhan untuk bebas. Bebas di sini adalah kebutuhan akan kemandirian. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihannya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Terus yang kelima ini ada kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mungkin ini setiap hari ada siswa yang memang butuh kesenangan. Masih ada ya Bapak Ibu di kelas, misalkan siswanya ini selalu gak bisa diam, ngomong terus, ngobrol, modal mandir. Bu, Pak, saya izin ke toilet. Bu, Pak, saya izin ke toilet. Masih ada nggak yang kayak gitu? Masih banyak ya? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menggali dengan menanya. Nanti ada di posisi kontrol sebagai manajer. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi mengenai posisi kontrol ini di dalam restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini ditujukan kepada wali kelas, terutama ya, diutamakan wali kelas dan bisa juga ke guru-guru mater lainnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan dengan keyakinan sama apa beda? Beda. Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau Bapak Ibu mengambilnya peraturan atau keyakinan?
Nah, untuk peraturan di sekolah di sini kita akan mengulas sedikit. Untuk peraturan ini bersifat hanya dimainkan oleh seorang gurunya saja, tapi hukumannya ini ke siswanya. Mungkin saya bisa memberikan pemahaman lebih lanjut lagi, karena peraturan dan keyakinan kelas ini jauh sangat berbeda. Untuk kedepannya dimohon Bapak Ibu bisa mengambil keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswanya, sehingga adanya kolaborasi antar dua manusia. Atau misalkan boleh di kelas keyakinannya membuat keyakinan kelas. Di sini sebagai contoh, bagaimana sih Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Terus, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Ini salah satu contoh dari peraturan kelas yang saya sudah laksanakan di minggu kemarin tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas, sehingga akhirnya saya membuat keyakinan kelas. Contohnya misalkan Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu seperti apa? Contohnya untuk peraturan kelas, misalkan tidak boleh berisik. Kalau berisik akan ada konsekuensinya atau hukumannya. Nah, itu bisa diganti dengan keyakinan kelas. Kalau anak-anak, nah kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini berbeda dengan peraturan, karena ada kesepakatan dari ibu atau bapak dengan kalian. Di sini dapat dilihat banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam keyakinan kelasnya. Contohnya misalkan ada peduli. Kalau peduli contohnya misalkan siswa ini harus saling peduli sesama rekannya. Jadi bukan berarti kalau tidak peduli kamu akan dihukum, tapi dengan keyakinan bersama. Ada contoh-contoh nilai kebajikan yang memang sudah saya terapkan di kelas. Yang pertama ini ada tanggung jawab dan disiplin. Yang kedua ada kebersihan, peduli. Yang ketiga keamanan, keteraturan, ketertiban. Keempat ini ada hormat dan tenggang rasa. Kelima kesehatan, disiplin. Dan keenam disiplin kedamaian. Nilai kebajikan ini dari mana? Dari siswa yang memilih nilai-nilai kebajikannya. Setelah Bapak Ibu meyakini keyakinan kelasnya dengan membuat universal yang tadi nilai-nilai kebajikannya, dilanjut Bapak Ibu bisa membuat tabel T-nya dan tabel Y. Tabel T di sini di posisi sebelah kanan tampak seperti, dan di posisi sebelah kiri ini tidak tampak seperti. Untuk bersikap positifnya, contoh ini misalkan tampak seperti berarti terlihat siswa ini harus ngapain, dan tidak tampak seperti. Mungkin ini lebih cenderung ke melihat dari perilaku siswanya, tapi secara tidak langsung. Nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun tabel Y-nya. Nanti bisa
bisa terdengar, berperilaku dan terlihat. Ada di posisi manakah nih siswa kita, murid kita? Terdengarkah dari ucapannya, atau dari perilakunya, atau terlihat keseluruhannya? Ini salah satu tabel P dan tabel Y yang sudah saya yakini dengan murid-murid di kelas 10 dan kelas 11. Setelah itu, Bapak Ibu harus bisa membedakan tugas guru ini apa, tugas murid apa. Contohnya misalkan di sini dilarang menggunakan handphone. Tugas guru apa tugas murid? Ya, keduanya berarti ya. Keduanya ada kesepakatan antara guru dan murid. Dilarang menggunakan handphone di luar dari materi yang Bapak Ibu laksanakan di kelas. Terus dilarang membuang sampah sembarangan. Itu tugas guru atau tugas murid? Keduanya, karena untuk menjaga kebersihan. Tapi ada nih, kemarin saya buat dengan kelas. Di sini ada kata positifnya tentang tanggung jawab. Contohnya, wajib membayar uang kas. Nah, ini untuk wali kelas nih. Wajib membayar uang kas. Ini tugas gurunya sebagai apa? Tugas muridnya sebagai apa? Apabila ada siswa yang menyatakan Bu, keyakinan kelasnya kita pilih yang ini untuk tanggung jawabnya, membayar uang kas. Berarti tugas guru itu yang pertama motivasi, tugas siswa membayarnya karena ada rasa tanggung jawab dan disiplin. Setelah kalian menentukan atau Bapak Ibu menentukan keyakinan dari peraturan-peraturan yang ada, coba lihat ke depan. Di sini ada salah satu contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini salah satu contoh dari nilai-nilai kebaikan ini masih ke universal dari tanggung jawab. Nah, untuk dilarang mengganggu orang lain, otomatis ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Untuk posisi yang merah di bawah ini merupakan nilai-nilai kebajikan universalnya, dan di atas di sana itu merupakan keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan, otomatis di sini ada keselamatan, menghormati orang lain juga. Terus dilarang menggunakan narkoba, ini untuk apa? Untuk keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan mencoba untuk bersabar. Gunakan masker apabila siswa kita atau gurunya ini sedang sakit, apalagi batuk ya, bisa menggunakan masker di kelas. Ini untuk apa? Untuk kesehatan dan untuk keselamatannya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini salah satu nilai dari keselamatan dan keamanan di sekolah kita. Bisa dilihat di depan, ini dokumentasi keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan, di mana mereka membuat di kertas-kertas kecil ini tentang keyakinan kelas mereka, sehingga saya dengan siswa dan murid di sini ada kesepakatan bersama. Muncullah di sebelah sini ada keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas ini
hukuman ataupun penghargaan yang ada, tapi bisa mengkolaborasikan diri kita untuk siswa. Dengan keyakinan kelas, kita juga bisa menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terlihat tampak di depan ini ada segitiga restitusi yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila siswa ini membuat kesalahan. Tapi bukan berarti dengan hukuman, bukan berarti dengan kalian Bapak Ibu bisa memantaunya, tapi dengan segitiga restitusi di mana yang pertama ini Bapak Ibu bisa menstabilkan identitas. Lanjut, kedua, validasi tindakan yang salahnya di mana. Setelah itu, menanyakan keyakinan kelasnya yang telah dibuat bersama atau disepakati bersama sebelumnya. Di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol sebagai guru, di mana yang pertama ini sebagai penghukum. Biasanya sebagai penghukum ini suka ada guru piket misalkan, atau biasa identik dengan kesiswaan. Benar nggak Bapak Ibu? Guru yang memang identik dengan penghukum. Terus wali kelas, ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, membuat anak kita merasa bersalah. Yang ketiga, teman, keempat, pemantau, dan kelima, manajer. Kita akan bahas satu persatu. Penghukum ini seperti apa? Penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kamu berlomba 15 menit keliling lapangan 10 kali. Nah, itu hukuman. Di sini masih ada guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Masih ada kan? Masih ada tidak? Posisi kontrol Bapak Ibu di sini sebagai penghukum satu kali jarang atau misalkan sering? Jarang, tapi masih ada ya. Nah, yang kedua ini membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya seorang guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan muncul seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Atau misalkan, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini salah satu penyebab merasa bersalah. Otomatis apa yang diucapkan seorang guru kepadamu selanjutnya ini membuat merasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang masih seperti itu posisi kontrolnya? Masih ada ya. Dilanjut dengan teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Hal positif akan berkata, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ada yang seperti itu? Menganggap guru sebagai temannya. Siswa ada. Nah, untuk di negatif, posisi teman ini suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid ini akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya,
murid ini akan merasa kecewa karena memang selalu dibantu oleh guru, tapi satu saat tidak terbantu oleh gurunya. Siswa tersebut otomatis akan merasa down dan merasa dikecewakan. Dilanjut dengan posisi kontrol pemantau. Di sini Bapak Ibu sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, masih ada tidak dari kejauhan Bapak Ibu melihat nih, wah siswanya seperti itu. Apa yang telah kami lakukan? Misalkan kata-kata yang Bapak Ibu ucapkan kepada siswa kita. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Wah, kayaknya ini anak mau kabur, cepet, foto, kirim ke wali kelasnya misalkan. Nah ini posisi Bapak Ibu ini sebagai seorang pemantau. Terus ini puncaknya nih, diharapkan Bapak Ibu ini bisa posisi kontrol sebagai manajer. Manajer di sini posisinya di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru wajib berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya ini suka dilakukan oleh kesiswaan ataupun BK ya, ataupun wali kelas. Di sini saya sudah melaksanakan contoh segitiga restitusi. Posisi saya di sini sebagai seorang manajer. Bisa dilihat di video yang akan saya tayangkan di depan. Bisa dilihat juga, ini saya menanyakan berkolaborasi dengan siswa. Saya menggunakan segitiga restitusi di mana mencari solusi bersama. Untuk naskah skenario-nya sudah saya sertakan di grup Bapak Ibu, bisa dilihat di dalam. Setelah saya melakukan restitusi, otomatis ada solusinya. Kenapa ini siswa melakukan kesalahan? Ini adalah tanggapan siswa setelah melaksanakan restitusi. Ternyata siswa ini ada rasa percayanya terhadap guru nanti ke depannya. Jadi tidak hanya melihat sebelah mata saja, tapi menggali lagi lebih dalam kenapa siswa ini marah-marah di dalam kelasnya. Karena memang dia ini terganggu dengan seseorang temannya yang memang suka menyontek di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang mau menanyakan pertanyaan, boleh Bapak Ibu bisa menunjukkan tangannya, silakan. Bisa raise hand. Tidak ada. Apabila tidak ada pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada MC. Alhamdulillah untuk diseminasi hari ini sudah dilaksanakan. Semoga Bapak Ibu bisa menyerap dan mengimplementasikan pemahaman yang telah saya diseminasikan pada hari ini.
Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah menyelenggarakan acara ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini, akademi kita memberikan lafaz dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah satu masalah seremoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Ooh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris. Saya guru SMK Sedikin yang merupakan juga sebagai guru atau rekan sejawat dengan Ibu Apriani. Tanggapan saya terkait adanya diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Apri sangat bermotivasi sekali, khususnya bagi saya sendiri, karena saya sebagai pendidik bisa atau ada tolak ukur mengenai bagaimana sih menjadi seorang pendidik yang baik itu dan memahami satu dan lain halnya. Harapan saya terus diadakannya acara ini, saya akan menjalankan di kehidupan sehari-hari ketika saya mengajar, dan saya akan menginformasikan kepada rekan yang lainnya untuk bisa mengamalkan apa yang telah Ibu Apri berikan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Apri selaku CGP di pertama kalinya di SMK Sedikin, yang mudah-mudahan selalu lancar dan dapat memotivasi kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.